tulisan kita. Tanpa izin, tanpa permisi, tanpa kutipan-kutipan yang itu dibenarkan. Di luar persoalan tersebut, itu masalah UAS. Sampai pada poin ini, apa ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Dan yang kedua, semester depan itu 100% sudah offline. Saya ulangi, semester depan itu 100% sudah offline. Artinya, kita akan bertemu di kelas yang bisa jadi pola kita berkuliah, cara kita belajar dalam sistem kelas itu akan sepenuhnya berbeda dengan yang teman-teman selama ini lakukan saat di rumah, atau saat bekerja, atau saat-saat yang lain. Jadi, karena polanya sudah berada di kelas, tentu saja teman-teman akan bertemu dengan nuansa yang berbeda. Meskipun sebenarnya mau online sekalipun, kita itu sudah maksimal memberikan segalanya. Tapi kan belum tentu itu diterima, direspon, dilaksanakan dengan baik juga oleh teman-teman sebagai penerima. Tapi apapun itu, kita sedang belajar bersama. Nah, informasi yang ketiga adalah tugas akhir itu boleh dikerjakan atau bahkan dianggap selesai saat teman-teman semester 5. Sorry, Fikri, kita sekarang sudah semester berapa, Fikri Islami? Semester 4, Ustaz. Saya nggak dengar suaranya. Sudah semester 4, Ustaz. Semester 4, oke. Jadi, kebijakan, ini sebenarnya sudah kita sampaikan berkali-kali. Jadi, semester 5 itu, teman-teman semuanya itu boleh menyelesaikan tugas akhirnya. Tapi tidak bisa lulus di semester 5, nanti lulusnya di semester 7. Tapi saat semester 7 tidak perlu mengerjakan tugas akhir lagi. Di semester 7 itu hanya ujian tugas akhir. Ini tugas akhir yang seperti apa? Tugas akhir yang tidak berupa skripsi, tapi tugas akhir yang berupa artikel ilmiah. Kenapa kok selama ini kita tekankan, ayo nulis yang baik, misalnya. Kenapa kok sebagian besar pola penugasan kita itu terhubung dengan masalah kepenulisan? Sebenarnya salah satu tujuan utamanya juga berkorelasi dengan tugas akhir itu. Jadi, pola pembelajaran kita yang tentu saja bisa jadi teman-teman belum menyadari itu adalah pola pembelajaran untuk jangka yang lebih panjang. Mungkin hari ini belum bisa dirasakan, tapi di semester depan atau semester depannya lagi, itu mungkin sudah sebagiannya sudah bisa menyadari itu. Artinya, sejak semester 5, teman-teman itu boleh menulis artikel ilmiah, kemudian artikel ilmiah itu nanti dipublikasikan di jurnal ilmiah, tapi tidak asal jurnal. Jurnal yang memenuhi standar, yakni harus Sinta 2 minimal. Jadi jurnal ini seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, jadi jurnal itu dibagi, jurnal nasional itu dibagi menjadi 6 tingkatan. Sebutannya itu Sinta. Ada Sinta 1, 2, 3, hingga 5, 6. Sampai 6. Nah, kemudian Sinta 6 itu biasanya
disebut sebagai jurnal ilmiah nasional, tapi tingkatannya paling bawah. Makanya teman-teman nggak bisa nulis di Sinta 6, kemudian tulisannya dijadikan sebagai pengganti tugas akhir. Yang bisa itu kalau artikelnya diterbitkan di jurnal Sinta 2. Begitu. Jadi, nanti di semester 5, sebentar lagi semester 5 itu, seperti kalian, ya tiba-tiba sudah lebaran gitu loh. Ya sebentar lagi sudah semester 5, jadi teman-teman bisa mengerjakan artikelnya di semester 5, ya boleh di semester 6, boleh di semester 7, tapi kalau sudah diselesaikan di semester 5, berarti nanti ujiannya tinggal di semester 7. Jadi semester 7 sudah bayar UKT misalnya, teman-teman bisa langsung ikut ujian tugas akhir dan lulus. Ngapain lama-lama? Kan yang paling penting kalian sudah mendapatkan pengetahuan sebanyak mungkin, belajar seluas-luasnya, dan tentu saja berproses sebaik-baiknya. Dan ini tentang tugas akhir. Kalau seandainya memilih misalnya tugas akhirnya itu skripsi, boleh juga. Skripsi itu biasanya nanti dikerjakan saat teman-teman sudah semester 7. Skripsi itu baru boleh dikerjakan mulai dari ngajukan judul, bimbingan, ujian proposalnya, hingga nanti ujian skripsinya, itu hanya bisa dilakukan kalau sudah semester 7, itu pun kalau SKS-nya memenuhi standar. Jumlah SKS-nya kalau sudah sesuai, baru boleh diterima oleh prodi. Tapi kalau belum sesuai, misalnya SKS-nya baru sekian dan sekian misalnya, kemudian mau ngajukan skripsi, itu tidak mungkin bisa diterima. Nanti dilihat sendiri dalam buku panduan, buku pedoman akademik, jumlah SKS yang dimaksudkan berapa, ada di sana. Kemudian informasi yang keempat yang perlu saya sampaikan, karena ini sangat penting, untuk teman-teman yang kuliahnya selalu online, yang belum tentu tiap hari masuk, yang belum tentu tiap hari atau saat masuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosennya, ini yang mau saya sampaikan bahwa semester 5 besok itu ada mata kuliah metodologi penelitian Al-Quran dan Tafsir. Kalau proses belajarnya pada mata kuliah hadis tematik kurang baik, misalnya diminta untuk membuat artikel, diminta untuk melakukan browsing, diminta untuk mempublikasikan, dan itu tidak dilaksanakan dengan baik, saya khawatir nanti saat semester 5 pada mata kuliah metodologi penelitian Al-Quran dan Tafsir itu akan kesulitan. Mata kuliah Al-Quran, metodologi Al-Quran dan Tafsir itu mata kuliah khusus yang itu nanti secara spesifik akan berbicara tentang bagaimana caranya meneliti. Termasuk kalau seandainya nanti tugas akhirnya itu berupa skripsi, maka mata kuliah metodologi inilah yang akan menjadi dasar pentingnya. Muhammad Said, kalau ngantuk gak apa-apa, istirahat dulu. Yang lain misalnya ngantuk ya ora apa-apa, misal bisa tidur dulu gak apa-apa. Karena ini juga jam siang, kasihan kalian. Meskipun sebenarnya juga kasihan saya, tapi ya ora apa-apa. Oke, sampai pada bagian ini, apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Jadi sebenarnya kenapa kok
misalnya, jadi sebenarnya mata kuliah kita itu tiap hari itu ada mata kuliah hadis tematik itu, karena kalian diberi kewajiban untuk mengerjakan sesuatu dengan rentang waktu tertentu, yang itu artinya mata kuliah kita itu nggak tiap minggu, tapi tiap hari ada saja. Tapi bagi yang mengerjakannya tiap hari, bagi yang mengerjakannya tiap 2 minggu, berarti dia tidak masuk selama 2 minggu itu, kira-kira begitu. Tapi pada hari Rabu atau Selasa besok, sorry, ini teman-teman ada yang masih di luar Jawa kah? Atau ada yang Malang, coba habis ini yang Malang, yang ada di Malang maksud saya. Atau yang dekat Malang yang memungkinkan untuk saling ketemu dengan teman-temannya, itu coba kasih kode raise hand misal, coba. Biar saya list di sini. Oke. Terus gak ada, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya 12 ya. Oke, saya masih tunggu dulu. Yang lain? Oke, terus? Akan saya data loh ya, jadi saya screen dulu. Sudah ini? Oh, masih ada. Oke, berarti selain ini di luar Jawa? Kalau belum Ustaz. Hah? Ahmad Zidan. Kenapa Ahmad Zidan? Ya di Malang. Nggak bisa raise hand Zidan, soalnya mau saya print screen maksud saya, untuk biar kita buat listnya di sini. Tematik. Oke, banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak sekali ternyata ya. Oke. Jadi begini. Kalian belum tahu betapa serunya kuliah offline. Bagi yang seru. Bagi yang merasa penting untuk kuliah offline tentunya. Jadi ini sekedar tawaran yang boleh kalian iakan, boleh kalian tolak. Jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan di grup itu, kita itu bisa kuliah offline. Nanti kita bisa uruskan soal ruangnya. Tetapi harus jelas untuk apa kita offline. Tentu saja dalam konteks ini, untuk belajar secara real, kayak apa sih kalau melakukan penelitian hadis secara tematik. Itu yang pertama. Seperti kemarin, jadi kakak tingkat kalian angkatan 2019 itu mungkin dalam 1 minggu itu kita sudah sempat ketemu 4 kali. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ketemu untuk belajar metodologi penelitian. Jadi kalau nanti teman-teman kebetulan berpikir untuk misalnya kok memang perlu bertemu secara offline karena mau belajar lebih untuk praktek kayak apa kajian hadis tematik,
mungkin itu bisa kita bicarakan lebih lanjut. Kalau melihat pada jumlah kalian yang sebagian besarnya ada di Malang, itu sepertinya memang memungkinkan untuk kita lakukan. Yang pasti begini, pola kajian hadis tematik itu, asalkan teman-teman mengikuti apa yang sudah kita sarankan bersama, bahwa kalau pendahuluan itu isinya ini misalnya, kalau menganalisis itu caranya begini, itu mirip dengan yang akan kita pelajari nanti kalau sudah di semester 5, yang itu kita sedang belajar materi metodologi penelitian Al-Quran dan tafsir. Saya ulangi, hal paling penting dari pertemuan siang ini adalah kalau teman-teman mau belajar lebih banyak tentang menulis artikel ilmiah, maka artikel ilmiah itu nanti boleh dijadikan sebagai pengganti tugas akhir. Saya ulangi, salah satu keuntungannya dengan memilih artikel ilmiah sebagai pengganti tugas akhir, teman-teman tidak perlu lagi mengajukan judul ke prodi yang bisa jadi ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tidak perlu lagi mengikuti ujian proposal saat nanti di semester 7. Yang bisa jadi sudah dibombardir dulu dengan para penguji. Teman-teman hanya perlu ujian akhir, nanti yang diujikan artikelnya. Dan yang tidak kalah penting dari itu adalah semua orang bisa menulis skripsi kalau dia mau, tapi belum tentu orang yang sudah lulus S1, S2, S3 itu bisa menulis artikel ilmiah sesuai dengan standar yang itu memang tinggi. Misalnya Sinta 2 atau Sinta 1 itu. Soal penjelasan masalah Sinta tadi sudah kita jelaskan lebih lanjut. Dan yang tidak kalah penting adalah salah satu manfaat kita menulis artikel ilmiah itu, kalian dianggap sebagai penulis handal yang tulisannya layak untuk dikutip. Bahkan oleh orang yang stratanya lebih tinggi dari kalian. Misal anak S2 atau anak S3 atau bahkan profesor. Jarang ada misalnya anak S2 mau ngutip skripsi kalian. Yang ada palingan cuma mau dijadikan contoh untuk dikritisi. Oke, kira-kira begitu hal penting yang harus saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Siang hari ini, sorry saya selalu lupa. Karena saya ada di dalam ruangan yang itu memang agak dingin. Nggak tahu kalau di tempat kalian. Oke, ada pertanyaan? Saya sudah ngomong sendiri ini sudah lebih dari 30 menit. Apakah kalian tidak ada yang mau bantu untuk menggantikan posisi saya untuk ngomong juga? Izin bertanya. Tidak ada pertanyaan? Abdullah Kafabi mau ngomong? Iya Ustaz, izin tanya. Silahkan, tapi suaranya agak diperkeras ya, atau diperdekat ya. Iya Ustaz. Semisal mau upload jurnal ke Sinta 2 ya, tapi belum pernah publikasi ke jurnal yang lebih rendah dari Sinta 2. Kayak yang misal belum pernah upload publikasi ke Sinta 6, 5, 4, tapi langsung tiba-tiba langsung ke Sinta 2, apakah bisa? Nggak apa-apa, karena justru kalau kalian tidak pernah nulis, bahkan misalnya UASnya kok tidak jadi-jadi, jangankan ke jurnal, bahkan ke website yang itu mudah harusnya itu saja tidak jadi, tidak diterima misalnya, ternyata bisa lulus dan publish di Sinta 2
Itu keren, Abdullah Kafabi. Jadi Sinta 2 itu identik dengan istilah bagi jurnal ilmiah yang memang sebenarnya sulit untuk ditembus. Sulit bagi yang belum pernah nulis tentu saja. Artinya, asumsi pentingnya adalah kalau Sinta 2 saja mudah kalian tembus, apalagi Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Itu asumsinya. Dengan asumsi tersebut, maka tidak ada masalah kalau seandainya langsung tiba-tiba nulis ke Sinta 2, ya nggak apa-apa. Karena dosennya juga belum tentu punya waktu untuk menulis di Sinta 2. Makanya karena ini dijadikan pengganti dari skripsi, jadi tidak asal Sinta. Meskipun sebenarnya di tempat lain, di kampus lain, ketentuan bahwa artikel ilmiah itu sebagai pengganti dari tugas akhir yang berupa skripsi, itu sudah lama diberlakukan. So, kalau kalian baru berpikir hari ini, sebenarnya kalian itu agak telat. Tapi kan masih mending dibandingkan kalian tidak ngapa-ngapain. Oke, apa ada pertanyaan lain? Kenapa Bapak kurang kerjaan ya tadi nge-share surat Saya edaran? ingin bertanya. Oke, silahkan. Itu Ustaz, mungkin Ustaz minta contoh itu Ustaz, platform yang menerima jurnal berstandar Sinta yang tidak berbayar. Karena rata-rata kami dari ini itu sebenarnya mencari platform yang menerima jurnal berstandar Sinta, tapi rata-rata itu semuanya berbayar dan tidak murah gitu Ustaz. Oke. Udah gitu aja? Ya, Ustaz. Murah dan tidak itu tergantung kalian punya uang atau tidak. Kalau misalnya untuk beli obat nyamuk saja itu kita harus minta bantuan tetangga, berarti untuk bayar kuliah untuk Sinta 2 sorry, ini ada gangguan. Jadi begini, Sinta 2 itu jangankan bayarannya cuma misalnya 1 juta, 1,5 juta, atau bahkan 2 juta, atau bahkan lebih dari itu, biasanya orang yang punya kepentingan dengan Sinta 2 itu akan memilih untuk bayar. Itu yang pertama. Alasannya kembali pada yang sudah saya sampaikan tadi, karena kalau artikel itu terbit di Sinta 2, itu secara umum dianggap sebagai artikel yang punya reputasi baik. Penulisnya juga dianggap sebagai penulis yang baik. Dan artikel ini dianggap layak untuk dijadikan pijakan. Artinya, melihat pada aspek ini, berbayar bagi Sinta 2 itu masih tetap dianggap sesuatu yang lumrah. Lalu apakah ada jurnal ilmiah yang masih tidak memungut bayaran? Banyak. Misalnya di UIN Malang itu ada jurnal Ulul Albab. Kemudian ada jurnal El Harokah. Itu Sinta 2 dan tidak memungut biaya speser pun. Kecuali kalau teman-teman mau minta print out-nya, kemudian minta dikirimkan ke alamat teman-teman. Tentu saja itu masih berbayar. Tapi berbayarnya bukan bayar ke kampus sebenarnya. Bukan berbayarnya ke kami, ke pengelola. Tapi berbayar untuk kepentingan memprintkan jurnalnya, sekaligus untuk bayar jasa pos kalau menggunakan pos. Dan yang tidak kalah penting dari itu adalah masih banyak sekali jurnal ilmiah Sinta 2 yang itu tidak memungut biaya, malah memberikan uang untuk kita. Misal dulu saya pernah nulis di Suhuf, jurnal di bawah Kementerian Agama itu, saat itu
saya dikasih honor 4.700.000. Kemudian saya juga pernah nulis di jurnal di bawah Kementerian Agama namanya Harmoni. Itu saya dikasih honor 850. Kemudian saya juga pernah nulis di jurnal Religia yang ada di bawah kampus YYN Pekalongan. Waktu itu dikasih honor 1 juta apa 850 saya lupa. Kemudian saya pernah nulis Sinta 2 di Win Surakarta. Itu kalau nggak salah dan nggak salah ingat saya dikasih honor 350. Jadi ada jurnal-jurnal tertentu itu justru memberikan penghargaan kepada kita sebagai penulis. Meskipun seandainya kita diminta bayar sekalipun, kalau melihat pada reputasinya, orang itu akan memilih untuk bayar. Itu loh maksud saya. Dan masih banyak yang masih gratis, sekali lagi, masih banyak bahkan yang mau membayar kita sebagai penulis. Ya, ini hanya tergantung apakah teman-teman mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Dan yang pasti adalah dengan menulis artikel di jurnal ilmiah itu, kita bisa punya relasi dengan orang di luar kita. Kalau hanya nulis skripsi, ya nanti palingan relasinya dengan dosen kalian yang nguji, dengan teman kalian. Tapi kalau nulis artikel ilmiah, nanti kalian akan bisa jadi akan dihubungin sama orang yang entah itu siapa, bahkan nggak kenal sekalipun, kemudian orang ini minta untuk berkonsultasi dan lain-lain. Atau bahkan mengundang kalian untuk mengisi konferensi tertentu. Gitu. Jadi kalau kalian memilih tugas akhir misalnya dengan menggunakan artikel ilmiah, sebenarnya seperti sekali dayung 5 pulau terlampaui. Jadi tugas akhir selesai, belajar nulis, bisa dapat honor, bisa dapat konferensi, dan macam-macamnya. Bisa dapat pengalaman tentu saja, dan bisa dapat relasi yang seluas-luasnya. Masa sudah bayar SPP sebanyak itu, sudah kuliah mahal-mahal, sudah banyak menghabiskan ruang dan waktu, tapi kalian takut untuk sekedar bermimpi. Padahal yang gratis itu bermimpinya. Oke, apa ada pertanyaan yang lain? Saya Ustaz, silakan. Kaisar Ahmad. Ya. Kan kalau skripsi kan susahnya kan kayak ada bimbingan ke dosen dan lain-lainnya itu saja. Terus kalau misalnya yang membuat artikel ilmiah itu kalau menurut Ustaz sendiri dari kesusahannya Oke. Lalu bagaimana proses bimbingannya? Jadi begini, Kaisar bisa dengar suara saya? Ya, maksud saya itunya kesusahan dari menulis artikel sendiri daripada menulis membuat skripsi. Gimana? Kan susahnya di skripsi kan kayak ada banyak gitu saja, ada yang banyak. Terus sedangkan kalau yang artikel ilmiah itu kesusahannya apa yang harus kita nulis gitu. Kalau ada apa gitu. Apakah nulis artikel ilmiah itu kemudian lebih susah atau lebih mudah? Kan begitu ya. Ini pertanyaannya kan? Ya, jadi kalian mau memilih skripsi, mau memilih artikel ilmiah, tetap susah luar biasa. Kalau kalian tidak biasa belajar menulis, kalian bisa mudah mengerjakan skripsi atau artikel ilmiah kalau kalian biasa belajar menulis. Jadi sebenarnya persoalan susah dan tidak susah itu kembali pada kita sendiri, sudah seberapa besar kemampuan kita di dalam menulis. Itu sebenarnya hanya itu patokannya, tidak ada yang lain.
Kalau berbicara tentang susah dan tidak susah, nyatanya kakak tingkat kalian generasi angkatan 2017 sekalipun, yang skripsi pun masih sebagiannya belum lulus kok. Artinya ternyata kalau berpijak pada itu, menulis skripsi itu sulit. Begitu. Tapi apakah kemudian menulis artikel ilmiah itu mudah? Enggak juga. Nyatanya, teman kalian yang sudah S2, S3, bahkan mau profesor sekalipun, belum tentu dengan mudahnya beliau itu mampu membuat artikel ilmiah untuk Sinta 2. Entah karena tidak punya waktu atau kesibukan-sibukan yang lainnya. Begitu. Soal bagaimana nanti, makanya di bagian tugas penugasan, di bagian tugas akhir itu, di bagian entah itu skripsi maupun artikel ilmiah, teman-teman kan akan diberi pembimbing. Karena memang masalah tugas akhir itu tidak bisa kemudian asal jadi, tidak bisa kemudian dengan mudahnya dikerjakan sendiri. Paling tidak, karena teman-teman belum pernah pengalaman menyelesaikan itu. Itu paling tidak alasan paling masuk akal. Terlepas apakah ternyata memang tidak pernah menulis dan lain-lainnya, itu alasan yang berbeda. Nah, kalau angkatan 2019 saya tidak tahu apakah sebagian mereka memilih untuk artikel ilmiah atau tetap skripsi, saya tidak tahu. Tapi yang pasti, tempo hari waktu bulan puasa itu kita sudah kuliah offline di Syariah lantai 3 ini, itu dalam 1 minggu seperti yang saya sampaikan tadi, itu sekitar ada 4 kali pertemuan. Jadi kita kasih gambaran betapa mudahnya menulis artikel ilmiah. Karena kalau skripsi minimal kan 60 halaman. Kalau artikel ilmiah kan cukup 20. Tapi tetap saja problemnya itu bukan pada aspek apakah ini skripsi ataukah apakah ini artikel ilmiah, bukan. Problemnya berada pada apakah saya itu biasa atau mau belajar menulis apa tidak. Bahkan tidak ada tugas akhir sekalipun, kalau memang dari awal kita tidak punya kemauan untuk belajar nulis, rasanya tetap akan sulit. Begitu. Dan yang tidak kalah penting lagi, soal cepat, soal mudah, itu salah satunya ditentukan dengan apakah pilihan kita ini sesuai dengan yang kita minati atau tidak. Karena bisa jadi bagi saya skripsi itu lebih mudah, tapi kalau kalian tidak minat, maka jangan memilih skripsi. Sebaliknya ketika saya bilang artikel ilmiah itu lebih mudah, jangan kalian pilih bila minat kalian ternyata bukan di artikel ilmiah. Begitu kira-kira. Gambaran lebih konkretnya, di semester 5, insya Allah kita akan belajar metodologi penelitian, nanti kita akan belajar secara offline, kecuali kalau ada gelombang tsunami itu ada hal lain lagi. Dan kita akan belajar seperti apa sih gambaran dari artikel ilmiah yang nanti bisa dianggap layak untuk dijadikan pengganti tugas akhir yang berupa skripsi. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita tidak bahas materi pada kesempatan siang hari ini. Saya hanya mereview apa yang sudah kalian kerjakan dan sudah kalian upload atau submit di e-learning itu, sekaligus saya memberikan informasi penting tentang semester depan seperti apa. Yang pasti berdasarkan dari yang teman-teman posting di e-learning, soal UAS, atau soal tugas mereview, atau hal-hal yang lain yang itu menjadi tugas dan kewajiban teman-teman, saya kesimpulannya cuma satu, bahwa kita masih perlu berproses lebih banyak.
Belajar menulis itu gak ada hubungannya apakah nanti teman-teman jadi penulis atau tidak. Tapi hubungannya dengan bahwa menulis itu kebutuhan dasar kita. Apalagi di dalam ruang akademik, wajib bisa menulis. Dan meskipun kalian kuliahnya sampai 14 semester, kalau yang dilakukan hanya pindahkan dari sana, dipindahkan ke sini misalnya, itu tidak ada jaminan kalau nanti setelah lulus jadi nulis, jadi bisa menulis. Tidak ada. Tapi meskipun kalian baru kuliah 1 semester, tapi ketika kalian punya dasar cara menulis yang baik, yang kemudian dipraktikkan secara real, secara nyata, itu bisa saja hasil tulisannya lebih baik dibandingkan yang kuliahnya sudah 14 semester. Kira-kira begitu. Oke, pada minggu depan, seperti yang kita sampaikan di grup itu, teman-teman sudah harus presentasi. Jadi minggu depan ini, waktu presentasinya untuk masing-masing kelompok itu tidak lebih dari 7 menit. Kenapa 7 menit? Karena sebenarnya waktu 7 menit itu digunakan nanti saat teman-teman sidang tugas akhir. Jadi dengan kita membatasi waktunya hanya 7 menit, kita sedang mencoba untuk mengajari teman-teman semua tentang manajemen waktu. Saat menyampaikan, saat artikelnya panjang misalnya sampai 30 halaman, bagaimana caranya agar dalam waktu 7 menit itu bisa selesai. Jadi semua penugasan kita itu tidak pernah lepas dari unsur pendidikan. Kalau teman-teman menyadari itu tentu saja. Kalau setiap kelompok itu 7 menit, jadi sebenarnya dalam sekali pertemuan, teman-teman itu bisa menyelesaikan 6 kelompok minimal. So, dari kelompok pertama, tema pertama, hingga tema ke-6, itu silahkan minggu depan presentasi. Kira-kira begitulah. Sesuai dengan jamnya masing-masing. Apakah harus pakai artikel? Enggak. Boleh hanya PowerPoint-nya. Jadi begitu. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti bisa kita lanjutkan di grup soal pola presentasi untuk minggu depan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Karena tidak ada pertanyaan, kita sudahi pertemuan siang kita. Silakan teman-teman istirahat yang banyak, makan yang cukup, dan pastikan bahagia. Dan semoga bermanfaat. Akhir kata, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan hal